Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid, salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas doa baru. Doa yang diriwayatkan oleh banyak peneliti hadis. Di antaranya adalah Imam Muslim, sehingga hadis itu sahih. Doa itu lengkapnya mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuj'ati niqbatik wa jami'i sahatik. Amin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku juga berlindung kepadamu dari berubahnya kesehatan darimu. Aku juga berlindung dari serangan siksamu yang tiba-tiba. Dan aku juga berlindung dari semua kemurkaan. Jadi di dalam hadis ini, doa ini ada dua kata yang hampir sama. Jadi yang permohonan pertama itu berlindung dari hilangnya nikmat, min zawali ni'matika, pakai ain. Nah yang ketiga itu wa fuj'ati niqbatika. Nah, bahasa Arab itu Masya Allah, itu satu huruf yang itu bunyinya hampir sama, kalau ndak hati-hati itu artinya sangat beda. Ni'matik dan nikmatik hampir sama Pak ya? Yang pertama ni'mat, yang kedua nikmah, pakai qaf. Persis sama dengan kalau kita baca sholawat badar itu kan Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Itu bukan minal afati wan ni'mah itu, tapi wan niqmah. Nah, nikmat itu ya nikmat, ya pemberian dari Allah yang bagus-bagus itu, yang indah-indah itu
Nikmah itu serangan, siksa ya. Nikmah itu siksa. Ya, coba, ya, nikmah itu nikmat, ya. Nikmah itu apa? Siksa, dan siksa itu ada unsur mendadaknya, tiba-tiba. Nah, itu kita mohon perlindungan dari serangan yang siksa yang tiba-tiba itu. Baik, mari sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lingsir. Lingsir itu apa? Ya, hilangnya, lenyapnya nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Doa ini hampir sama ya, substansinya dari doa yang baru saja kemarin kita bicarakan dan selesaikan. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, kami mohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa berkenan menambah terus nikmat yang Engkau berikan kepada kami, dan jangan Engkau kurangi nikmat itu. Saya sudah beberapa kali menyampaikan ya, bahwa memang doa itu banyak versi ya. Permohonannya kurang lebih sama, tapi versinya macam-macam. Tetapi memang kalau diklasifikasi ada yang merupakan permohonan dalam artian mohon diberi, tetapi ada yang merupakan mohon perlindungan supaya tidak diberi. Ya. Makanya lalu biasanya kalau yang memohon itu Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu. Tapi kalau mohon perlindungan Allahumma inni a'udzubika. Ya. Jadi, nah kalau yang inna nas'aluka itu biasanya memohon yang baik-baik pasti. Tapi kalau Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, pasti berlindung dari hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Ya. Nah, ini selalu begitu ya, doa itu. Jadi misalnya kalau mohon yang baik itu ya Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya Allah, kami mohon padamu keselamatan. Ya. Nah, doa yang sebaliknya mohon supaya dilindungi ya, dilindungi tadi dari berubahnya kesehatan ya, misalnya begitu. Minta ilmu, berlindung dari kebodohan ya. Minta kekayaan, berlindung dari kefakiran. Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi ini sebenarnya substansinya kurang lebih sama dengan doa yang kemarin sudah kita bahas. Allahumma zidna. Ya Allah, kami mohon kepadamu sekiranya Engkau berkenan senantiasa menambah nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nah, sekarang kita diajarkan Nabi untuk memohon perlindungan kepada Allah dari hilangnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada waktu kita membahas Allahumma zidna dulu itu sudah sampaikan bahwa yang namanya nikmat Allah itu kan sangat banyak ya, yang sudah Allah berikan kepada kami itu, kepada kita itu. Dan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita itu, sesungguhnya kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya engkau itu akan menghitung nikmat yang Allah berikan padamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, meskipun nikmat itu sudah banyak, ya, kita masih mohon supaya nikmat itu ditambah. Ya. Setidak-tidaknya tidak dikurangi. Apalagi sampai kemudian nikmat itu hilang. Ya. Kalau misalnya nikmat yang hilang itu sekedar nikmat yang katakanlah kecil-kecil begitu ya mungkin tidak masalah. Coba kalau misalnya
nikmat yang hilang itu nikmat hidayah iman. Masya Allah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sudah diberi hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian nikmat itu hilang. Ya. Na'udzubillah, ya. Makanya khusus terkait dengan nikmat hidayah iman itu sampai Al-Quran sendiri juga menuntunkan doa yang sangat khusus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah itu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini condong pada kesesatan setelah Engkau beri hidayah. Jadi setelah diberi hidayah itu jangan hilang hidayah itu lalu kemudian menuju pada kesesatan. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari hilangnya nikmat yang ada pada kita ini. Nikmat apa saja. Dan nikmat itu bisa hilang. Karena memang sifat nikmat itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman pun juga memang begitu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh karena itu, hendaknya senantiasa kita jaga nikmat yang sudah Allah berikan pada kita itu, ya. Dan bahkan tidak hanya dijaga, tetapi dikembangkan. Nah, mengembangkan nikmat itu dengan cara bersyukur, gitu. Ya. Dengan cara bersyukur. Dan Allah sendiri sudah menyatakan dengan tegas bahwa kalau kita itu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat kepada kita ilmu. Ilmu itu kalau kita syukuri dengan diamalkan, dengan diajarkan, ilmu itu tidak akan berkurang, malahan akan bertambah dengan sendirinya. Akan bertambah. Tetapi kalau kemudian ilmu itu tidak diamalkan, tidak diajarkan, bisa hilang, bisa lupa. Atau setidak-tidaknya tidak ada buahnya. Harta, nikmat harta itu kalau kemudian dijaga, disyukuri, otomatis nikmat itu juga akan bertambah, ya, berkembang. Caranya dengan bagaimana? Ya diantaranya dengan cara sharing, berbagi terhadap apa yang kita miliki berupa harta itu. Memang ya, kelihatannya berkurang, ya, tetapi sungguhnya senantiasa bertambah. Karena zakat itu sendiri diantara maknanya di samping mensucikan juga mengembangkan harta yang kita miliki itu. Nah, kalau toh misalnya kok ternyata tidak berkembang di dunia, setidak-tidaknya berkembang di akhirat. Karena kita semua tahu dengan berbagi itu, dengan sedekah itu, dengan infak itu, dengan zakat itu, Allah akan melipat gandakan rezeki kita itu berlipat ganda sampai 700 kali, bahkan malahan sampai berlipat-lipat sekehendak Allah sendiri. Ya, ini sekali lagi akan menambah, ya. Dan justru ya, harta yang sudah kita share, kita bagi, itulah sesungguhnya harta yang betul-betul menjadi milik kita, ya, harta kita sejati. Ya. Sementara kalau harta yang belum kita share, belum kita makan, itu belum tentu akan menjadi milik kita, bisa menjadi milik siapa saja nantinya. Nah, jadi di sini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita mohon kepada Allah supaya dilindungi dari hilangnya, dari berkurangnya, dari lenyapnya nikmat yang telah Allah berikan pada kita itu, ya, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya merupakan perintah kepada kita sendiri yang memohon agar supaya kita betul-betul menjaga nikmat yang Allah sudah berikan pada kita, mensyukurinya dan juga mengembangkannya.
Dengan begitu lalu ya antara doa dengan usaha itu menjadi klop begitu. Ya. Saya kira ini ya yang bisa kita bahas pagi ini, memohon kepada Allah dilindungi dari hilangnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apa saja, terutama sekali dan lebih-lebih adalah nikmat hidayah iman. Itu jangan sampai berkurang, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap dari kita. Mudah-mudahan itu senantiasa bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.